Kejar-kejaran antara pelaku curanmor dengan pihak kepolisian. Saudara, polisi dan warga menangkap pencuri motor babak belur dihajar massa di Jalan Laudan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Kami, kelompok 5 menyampaikan sebuah potret realitas yang membayangi kawasan Mandalu. Area ini yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para pelajar dan perantau, kini ditandai oleh kerentanan yang nyata. Isu pencurian motor di lingkungan kos-kosan bukan lagi sekedar berita, melainkan epidemi sunyi yang menggerus rasa percaya diri dan keamanan masyarakat, terutama mahasiswa Universitas Jambi. Setiap motor yang hilang meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya kerugian materi, tetapi juga terputusnya akses pendidikan dan terhambatnya mimpi-mimpi. Karena di Mandalu, setiap motor yang parkir adalah investasi masa depan, dan setiap pencurian adalah peringatan kolektif bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Liarianto Ramadhani. Saya dari program studi pendidikan sejarah dari angkatan 22. Jadi kehilangan itu waktu tanggal 27 September, tentunya ada jam 3 subuh. Nah, awalnya itu saya masih belum nyadar karena pada pagi itu saya dibangun oleh teman saya kalau gembok garasi itu lagi dibobol posisinya. Nah, disuruh cek satu dan saya langsung cek ke bawah, dan di situ saya melihat motor saya sudah nggak ada, sudah hilang. Dan sebenarnya hilang cuma motor, tapi yang hilang yang motor. Apakah sesudah kejadian tersebut ada melapor ke pihak berwajib seperti yang pertama itu seperti ketua RT atau gimana gitu? Kalau melapor mungkin sudah ada, terutama dari ibu kosnya sendiri yang sudah melapor ke pihak berwajib, yaitu Polsek Jaluko. Nah, di situ sudah diproses, sudah dikasih surat laporan juga, dan sudah ditindak juga, yang dimana pada saat ini masih menunggu informasi dari pihak berwajib tersebut. Dan juga apa ada dampak tersendiri dari abang setelah kejadian ini, baik secara emosional gitu kan? Tentunya sangat ada, karena yang hilang ini kan tentunya motor, yang dimana motor ini adalah kendaraan untuk menunjang kegiatan kuliahan untuk sehari-hari, dan saya sendiri sebagai mahasiswa akhir tentunya sangat terganggu mulai dari pikiran, karena kan butuh motor itu untuk bimbingan, untuk kuliah, dan untuk kebutuhan lainnya. Tentunya sangat terganggu dan sangat menguras energi juga. Saya Reni Febriana dari FEB. Pada saat kronologi itu jam 9 ya, saya buru-buru ke kampus. Nah, posisinya kan lagi buru-buru tuh ya. Pintu gerbang nggak kekunci, pintu depan nggak kekunci. Jadi tuh seolah-olah saya nggak ingat apa-apa, jadi langsung aja ke kampus. Seperti itu. Sekitar jam 9 tuh. Terus tiba-tiba jam 10-an tuh teman saya ngabarin kalau ada pencurian di sini. Saya panik dong, lagi di kampus. Nah, itu saya buru-buru pulang. Itu. Jadi barang apa yang telah hilang, Kak? Barang itu barang saya, ada laptop tuh, 1 unit laptop yang dicuri. Jadi cuma laptop aja? Iya. Itu tuh emang panik banget saya. Nah, jadi apakah ada kakak ini melapor ke pihak berwajib atau dari RT-nya atau pemilik kosnya melapor ke pihak berwajib? Jadi bagaimana respon mereka gitu, Kak? Oh, sebelumnya tuh ada tuh, kan saya lagi panik tuh. Langsung saya ke Polda. Ke Polda nggak bisa, harus ke Polsek dulu. Saya ke Polsek dulu, baru ditindaklanjuti sama kepolisian. Ya jelas berat ya, saya tuh jadi trauma. Jadi kayak
mau kemana gitu pasti kayak hati-hati gitu kan. Pasti semua orang seperti itu. Menurut saya lebih baik tuh kayak dari pihak masyarakat ya, itu lebih banyak poskamling gitu kayak. Iya, kayak adanya pos kamling, kayak sering-sering pos ronda gitu kan. Terus kalau dari kepolisian harusnya lebih diperhatikan ya di daerah sini, soalnya rawan banget kan. Dalam minggu kemarin nggak sih 20 motor yang hilang. Satu bulan ada 20 motor. Iya. Makanya seharusnya pemerintah lebih memperhatikan. Selanjutnya Kak, apakah Kakak mendukung adanya pemasangan poster atau CCTV sebagai upaya pencegahan pencurian di lingkungan Kakak gitu? Menurut saya sih, saya mendukung ya, soalnya kayak misal ada poster dan lain-lain itu kayak jadi kita lebih hati-hati lagi gitu. Iya benar. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita semua berharap dapat hidup dengan rasa aman dan juga tentram. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbicara lain, di mana pencurian kini bukan lagi hal yang jarang terjadi. Ia bisa muncul di tempat yang tak terduga, seperti di rumah, di sekolah, di kampus, bahkan di lingkungan yang kita anggap paling aman. Setiap kali kasus pencurian terjadi, bukan hanya barang yang hilang, tetapi juga rasa percaya, di mana orang mulai menatap curiga pada sekitarnya, mempertanyakan siapa yang masih bisa dipercaya, di mana fenomena ini menunjukkan bahwa pencurian bukan sekedar pelanggaran hukum. Ia juga bisa telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang mengganggu tatanan nilai dan juga hubungan antar individu di masyarakat. Melalui video dokumenter ini, kami mengajak untuk kita memahami lebih dalam bagaimana pencurian itu terjadi, mengapa masyarakat mulai kehilangan rasa percaya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk kuat kembali nilai sosial yang mulai pudar. Dampak pencurian tidak berhenti pada kerugian benda. Ia merambat ke sisi-sisi kehidupan sosial yang lebih dalam. Di banyak lingkungan, kepercayaan antar warga mulai menurun. Seorang yang dulunya ramah kini menjadi tertutup. Warga enggan menitipkan rumah, enggan berbagi, bahkan enggan saling menolong karena takut dikhianati. Hubungan sosial seharusnya dibangun atas dasar saling percaya, berubah menjadi hubungan yang penuh kecurigaan. Anak-anak tumbuh dengan ketakutan baru. Mereka diajarkan untuk tidak percaya pada orang asing, untuk selalu waspada, bahkan di lingkungan mereka sendiri. Pencurian pada akhirnya tidak hanya mencuri barang, tetapi juga mencuri rasa kemanusiaan dan empati di antara kita. Ketika rasa takut menguasai masyarakat, maka nilai sosial seperti gotong royong, tolong menolong, dan rasa kebersamaan ikut melemah. Dari sinilah terlihat bahwa pencurian adalah masalah sosial yang menular, bukan karena banyak pelaku, tapi karena orang mulai kehilangan rasa percaya.